Halo teman-teman Hidup Baru Pasindo. Hari ini bersama saya Erika, kita akan membahas tentang budidaya melon. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, di belakang saya ini udah ada nih kebun melon. Nah, pada saat ini kita berada di Desa Pojowatu, Kecamatan Sambong. Betul ya, Pak ya? Iya. Nah, ini bersama saya sudah ada Pak Agus, si pemilik Asafa. Mungkin Pak Agus bisa perkenalan dulu? Iya, saya Agus dari Desa Pojowatu, Kecamatan Sambong, Kabupatennya Blora, Mbak. Ini yang greenhouse yang pertama, terus yang keduanya di belakangnya, terus ada yang ketiga ini di lokasi yang lain. Di dekat paling 2 kiloan dari sini. Saya melihat di greenhouse-nya temen, dan waktu itu diajak dari itu Tunas Agro ya. Terus saya punya pingin, karena melon ini kan buah yang tidak asing lagi ya. Di masyarakat, dan setiap orang mungkin hampir setiap orang suka dan dengan melon. Tapi yang saya tanam ini jenis melonnya melon yang eksklusif ya, yang premium, yang memang pasarnya ini pasar di pasar-pasar modern. Untuk melon-melon yang saya tanam ini memang dirasa jelas itu rasa manis pasti. Terus yang kedua, kalau di tekstur memang melon eksklusif ini ada beberapa macam teksturnya. Ada yang crispy, ada yang juicy. Jadi yang rata-rata rasanya manis, dan teksturnya ada yang crispy, ada yang juicy. Crispy itu agak keras, kalau yang juicy empuk ya, empuk berair ya. Tergantung jenis melonnya. Iya. Itu memang beda-beda itu karena selera orang aja, atau mungkin pengolahannya juga beda? Oh iya, kalau cara tanam perlakuannya hampir sama. Kalau di tekstur memang dari karakter buahnya, karakter setiap melon. Saya buat untuk wisata petik melon, iya, untuk lingkungan sekitar. Jadi setiap mau panen ada yang pesen, ada yang udah WA pesen, dan ada yang datang langsung ke sini. Jadi saya biasanya ada dua macam biasanya. Ada yang saya nanam yang crispy dan yang juicy, karena setiap orang beda seleranya. Ada yang suka yang juicy, ada yang suka yang crispy gitu. Iya. Kalau itu kan orang bisa datang petik sendiri ya, Pak? Iya. Itu setiap berapa lama? Terus apakah selalu bisa datang ke sini? Oh, gitu. Untuk panennya saya berusaha untuk 1 bulan sekali pasti ada panen. Itu setiap ada mau panen biasanya lewat status, tetap status WA. Itu lewat medsos lah. Oh iya. Iya, itu pasti promosinya ya lewat temen, lewat medsos itu cepet banget. Dan biasanya tanggal sekian panen itu pada datang ya. Kalau yang nggak pengen datang ya telepon atau WA pesen gitu. Kalau untuk sekitar wilayah sini sama Cepu dan sekitarnya itu bisa. Kalau pengen diantar ya nanti ada diantar. Iya. Iya. Oh, jadi enak ya, Pak? Pesen ya diantar. Iya. 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 Oke, fleksibel iya. Berarti ya. Itu kira-kira dari pertama sampai sekarang itu tantangannya apa aja? Terus cara menghadapinya itu seperti apa, Pak? Oh iya. Untuk tantangan
tantangannya saya nanam ini, terutama di daerah sini ya, Cepu Blora itu kan cuacanya panas. Jadi tantangan utamanya karena panas. Terus untuk mengatasi itu ada beberapa perlakuan saya, walaupun belum maksimal ya. Ada saya pasang ada exhaust, terus sama penyemprotan air di dalamnya untuk menurunkan suhu. Memang tantangan terberatnya di sini ya panas, Mbak. Cuaca ya, cuaca. Kalau Cepu panas banget. Sampai di atas 42 lah Celcius lah di dalam greenhouse-nya. Mungkin kalau teman-teman di sini bisa lihat, ini tuh di dalam kebun melonnya itu ada mulsa sama ada polybag-nya. Nah ini tuh dari kemarin tuh banyak banget yang penasaran kenapa sih kok harus digabung gitu, kok ada mulsanya, masih pakai polybag lagi. Iya. Untuk saya ada di penanaman ini ada mulsa sama untuk tempat tumbuhnya kan di polybag. Pertama mulsa fungsinya memang saya tujuannya untuk mengurangi rumput, untuk mencegah untuk tumbuhnya rumput. Jadi dikasih mulsa biar rumput tidak tumbuh, dan ada bedengan-bedengan itu dengan maksud biar media bawahnya itu selalu kering, Pak. Ya, untuk mulsa. Memang untuk mulsa ini tidak berhubungan langsung dengan tanaman. Itu tujuan utamanya untuk mencegah rumput tumbuh. Ya. Untuk yang kedua ini polybag. Saya memang menanam di media di dalam polybag dengan tujuan nutrisi harus bisa fokus di dalam polybag, Mbak. Iya, jadi kita bisa ngitung kebutuhan airnya, kebutuhan nutrisinya, dia memang bisa fokus di satu tanaman. Iya, efektif itu. Nanti bisa gitu. Maksudnya ya untuk polybagnya bisa dihitung ya, fokus untuk nutrisinya bisa dihitung, bisa fokus untuk satu tanaman ya, tidak untuk rumput atau apa enggak. Iya. Kalau ini kan juga di dalam greenhouse, dalam UV ya Kak. Iya. Kalau yang itu fungsinya gimana Kak? Ya. Tujuan utama dari UV, dari greenhouse ini adalah kita bisa mengurangi pengaruh lingkungan luar, terutama untuk hujan. Iya, karena kita kan akhir-akhir ini untuk prediksi musim juga sudah susah ya. Pertama mungkin mengurangi air biar dia terlindung dari hujan, tidak kelebihan air. Yang kedua, kita bisa kontrol hama tanaman. Ya, hama tanaman yang seperti serangga itu nggak bisa kita kontrol. Tapi untuk masuknya kan nggak susah juga karena ada screen itu, Mbak. Iya. Jadi dengan di dalam greenhouse kita bisa mengurangi untuk biaya insektisida, itu bisa kita kurangi banyak sekali. Iya. Kalau ini juga dilihat di dalam itu ya teman-teman, nanti kalau mungkin dapat bisa lihat dalamnya macam-macam, itu ada talinya juga Kak. Oh iya. Itu kenapa sih Pak harus ditali-tali gitu? Karena dengan pemasangan tali ini istilahnya apa ya, kalau dulu kalau yang di sawah itu kan ya pakai bambu, pakai lanjaran ya. Kalau saya di dalam ini pakai tali pengganti lanjaran, tali biru itu ada di dalam, Mbak. Itu dari merek Bell, sama ya kalau yang UV-nya juga dari Bell, Pak.
UV sama mulsa. Iya, mulsa semua dari produksi dari bel semua. Ini kok bisa kepikiran mau tanam melon tapi caranya beda gini tuh dari mana sih, Pak? Oh iya. Untuk beda sebenarnya juga untuk di daerah Cepu dan Blora memang belum banyak ya, Mbak ya. Yang mengembangkan melon seperti ini. Ada beberapa yang ada, tapi akhir-akhir ini kalau saya melihat di media sosial sebenarnya sudah banyak pengembangan yang ke arah itu, ke arah maksudnya ke pertanian yang agak modern lah, walaupun dengan sumber daya yang nggak terlalu bagus. Terutama ini saya coba pakai greenhouse bambu ya. Ada yang lebih bagus lagi yang greenhouse pakai baja ringan, pakai besi. Tapi saya coba yang biayanya nggak begitu besar, terutama ini pakai greenhouse bambu. Saya lihat di media sosial juga sudah banyak yang mengembangkan seperti itu. Nah, saya mikirnya juga di daerah Cepu, Blora, terutama di daerah Cepu, Kecamatan Sambong ini kan pertaniannya ini kan pertanian tanda hujan ya, karena air juga terbatas. Tapi kalau saya ngembangkan di greenhouse ini, semua kan bisa dihitung. Mulai dari air juga bisa dihitung. Mulai dari media juga kita bisa manfaatkan yang ada di lingkungan. Terutama untuk media ini saya buat tiga macam bahan kan. Dari tanah, kotoran hewan, sama arang sekam. Kalau tanah bisa kita dapat sini, kalau kotoran hewan juga bisa, karena di sini juga kotoran kambing juga ada, kotoran ayam juga ada, kotoran sapi ini sih bisa dimanfaatkan. Yang ketiga ini arang sekam, karena arang sekam juga nggak susah banget yang carinya. Dengan 3 media ini saya bisa menggunakan nutrisi atau pupuk yang ada di toko-toko sekitar kita. Iya, jadi untuk pupuknya bisa kita cari di toko-toko pertanian terdekat. Itu, jadi dengan membuat greenhouse kita juga nggak tergantung dengan cuaca. Iya, nggak tergantung dengan cuaca, harus kalau di open di luar greenhouse kan juga tergantung dengan hujan, tergantung dengan kita bisa memanage lah, mengatur, tidak tergantung banget dengan cuaca. Walaupun cuaca sebenarnya di greenhouse juga pengaruh, tapi kita bisa minimalkan ya gangguan-gangguannya. Kita bisa apa ya, memperbaiki mungkin sirkulasi udara, lingkungannya kan bisa diatur juga. Ya masih pengembangan terus, Mbak. Karena cuacanya juga daerah Cepu kan panas banget ya. Kalau kayak waktu panas. Sementara kemarin saya pembuatannya ini kan dari greenhouse bambu, untuk pembuatannya itu diborongkan. Jadi sampai jadi greenhouse bambu itu biayanya untuk yang kemarin saya buat itu dengan UV-nya dari bel, terus plastik UV-nya dari bel, dan screen setenaganya sama semua bahannya itu kemarin per meternya sampai 100.000 ya, Mbak.